Nur Indriani, NIM 185211121. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyaluran dana mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, di sini merupakan tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Yang akan saya jelaskan adalah penyaluran dana. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih bank itu. Bank dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari dalam masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang selanjutnya adalah landasan dasar dari bank yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nah, itu adalah landasan dasar dari bank. Di sini juga terdapat artinya ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip pembiayaan bank syariah. Prinsip pembiayaan bank syariah di sini ada dua, yaitu aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif meliputi prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli. Prinsip bagi hasil meliputi yang pertama mudorobah, yang kedua musyarakah, yang ketiga musakoh, dan yang terakhir adalah muzaroah. Kemudian prinsip jual beli meliputi satu murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna, dan yang terakhir adalah ijarah atau sewa menyewa. Kemudian aktiva non produktif di sini adalah qardul hasan. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan produk penyaluran dana. Nah, produk penyaluran dana di sini yang pertama adalah murabahah. Apa sih murabahah itu? Murabahah adalah transaksi jual beli di mana kedua belah pihak baik bank maupun nasabah itu saling mengetahui keuntungan. Jadi mereka mengetahui atau bersepakat antara harga dan jangka pembayaran atau jatuh tempo pembayaran. Nah, di sini itu menggunakan sistem pembayaran cicilan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah skema murabahah. Yang pertama yang dilakukan nasabah adalah mengajukan pembelian barang kepada bank. Kemudian mereka antara nasabah dan bank ini melakukan negosiasi dan persyaratan. Setelah negosiasi dan persyaratan dirasa deal, kemudian diadakan akad jual beli. Setelah itu, bank menghubungi supplier untuk memberikan barang nasabah. Setelah itu, supplier mengirim barang kepada nasabah sesuai dengan yang diinginkan. Yang berikutnya, nasabah menerima barang atau dokumen dari supplier. Kemudian langkah terakhir adalah nasabah mengangsur atau membayar angsuran kepada bank. Seperti itu. Itu adalah skema dari transaksi murabahah. Kedua adalah salam. Apa sih salam itu? Salam adalah suatu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Jadi bisa dikatakan sebagai pesanan, tapi pembayarannya dilakukan secara tunai. Nah, untuk salam sendiri ini baik kualitas, kuantitas, harga maupun jangka pembayaran itu harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti itu. Yang berikutnya, di sini terdapat gambaran mengenai skema transaksi salam, di mana terdapat tiga belah pihak, yaitu bank, penjual, dan pembeli. Di sini
itu pembeli ingin membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli kepada bank. Setelah bank mengetahui spesifikasi si pembeli, bank memesankan kepada penjual untuk dicarikan atau diproduksi sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Setelah itu, penjual istilahnya itu mengirim dokumen untuk pengambilan barang, dan setelah itu penjual mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan arahan atau perintah si bank. Kemudian setelah itu pembeli membayar pesanan itu kepada bank. Nah, di sini kan terdapat 2 kali transaksi salam. Yang pertama adalah antara bank dengan penjual, yang kedua adalah antara pembeli dengan bank. Seperti itu. Ketiga adalah istisna. Istisna ini tidak beda jauh dengan salam. Bedanya adalah kalau istisna ini pembayarannya bisa diangsur seperti itu. Kemudian kalau istisna ini juga spesifikasi barang itu sesuai dengan keinginan nasabah seperti itu. Di sini terdapat skema dari transaksi istisna yang juga terdapat 3 belah pihak yang bersangkutan, antara lain bank, nasabah, dan pemasok. Langkah pertama yaitu dijelaskan bahwa nasabah memesan barang kepada bank sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah itu, bank meminta dibuatkan kepada pemasok sesuai dengan keinginan pemesan tadi atau nasabah. Setelah itu, bank membayar pemasok sesuai dengan harga yang ditentukan. Setelah membuat barang dan barangnya atau pesanannya sudah jadi, kemudian dikirimlah file atau dokumen, dan setelah itu barangnya dikirim kepada si nasabah. Setelah itu nasabah di sini membayar barang yang dipesan itu kepada bank, bisa dengan cara diangsur seperti itu. Berikutnya adalah pembiayaan dengan sistem ijarah atau sewa menyewa. Objek dalam pembiayaan sewa menyewa ini adalah pekerjaan jasa. Jadi nanti saya akan menjelaskan skema pembayarannya. Next adalah skema dari transaksi ijarah, di mana di sini itu sewa menyewa dengan objek mobil. Nah, penjelasannya, nasabah mengadakan pengajuan permohonan kepada bank syariah untuk menyewakan mobil untuk si nasabah. Setelah itu, bank syariah menyewakan mobil kepada pemilik mobil. Nah, setelah disetujui, pemilik mobil mengirimkan mobil sewaan untuk si nasabah. Dengan transaksi demikian, nasabah melakukan pembayaran itu kepada bank syariah atau melakukan pembayaran sewa mobil itu kepada bank syariah. Nah, itu adalah transaksi dari ijarah. Berikutnya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang pertama, musyarakah. Musyarakah adalah suatu kerjasama baik 2 orang maupun lebih yang berkontribusi akan dana, dan kemudian keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Baik, di sini terdapat skema dari transaksi musyarakah, di mana terdapat 2 belah pihak, yaitu partner 1 dan partner 2 yang ingin menggabungkan modalnya untuk suatu usaha atau proyek tertentu. Nah, di sini partner 1 memberikan modalnya 60% dan partner 2 40%. Serta mereka berdua itu memiliki keahlian masing-masing. Setelah itu, laba yang diperoleh akan dibagi
dengan kesepakatan awal yaitu 50% 50%. Seperti itu. Tetapi jika terjadi rugi atau kerugian, maka partner 1 akan menanggung kerugian sebesar 60% dan partner 2 akan menanggung kerugian sebesar 40%. Nah, seperti itu dilakukan, atau ketentuan seperti itu dilakukan pada saat pertama, pada saat akad. Mudorobah. Mudorobah adalah suatu bentuk kerjasama di mana terdapat dua belah pihak, yaitu sohibul mal dan mudorib, di mana sohibul mal ini memberikan modalnya kepada mudorib untuk dikelola, kemudian keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Di sini ada skema pembiayaan mudorobah, di mana terdapat dua belah pihak antara bank dan nasabah, di mana bank sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola atau mudorib, di mana kedua belah pihak ini saling bekerjasama dalam suatu proyek tertentu. Setelah itu, keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, dan bank ini untung karena penyertaan modal untuk sebuah proyek, dan nasabah untung dalam menyertakan skill kemampuannya dalam atau keahliannya dalam sebuah proyek. Ini adalah akad pelengkap. Yang pertama, akad pelengkap di sini meliputi hiwalah atau alih utang piutang, bertujuan untuk memberikan dana kepada supplier guna untuk melanjutkan produksinya. Yang kedua adalah rohan atau gadai. Rohan atau gadai di sini adalah bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam pembiayaan. Kemudian yang berikutnya adalah qard atau pinjaman uang, misalnya talangan haji, pinjaman UMKM, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah wakalah. Wakalah ini bertujuan adalah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili suatu transaksi tertentu. Yang terakhir adalah kafalah atau garansi bank. Kafalah atau garansi bank adalah menjamin pembayaran dalam suatu kewajiban. Nah, seperti itu adalah materi tentang penyaluran dana. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.